It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oke Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Dean. Halo Dean. Nah, cerita dari Dean ini adalah tentang penari atau lebih tepatnya penari ronggeng Wak. Di daerah tempatnya si Dean itu tinggal, penari itu disebut ronggeng gitu ya. Nah, kejadian itu bermula pada saat si Dean ini masih tinggal di rumah kakek dan neneknya di desa kecil di luarnya Purwokerto. Hari itu Dean ceritanya mau beli jajan Wak di warung dekat rumah nenek ya kan. Jalan ke warung dari rumah neneknya ini harus ngelewatin jalan besar. Rumah neneknya itu di pinggir jalan besar gitu Wak, dan warungnya sekitar 200 meter di pinggir jalan di sisi yang sama juga. Waktu itu Dean pergi sendirian karena di rumah lagi nggak ada siapa-siapa nih selain Dean sama neneknya. Dean masih kecil nih ya waktu itu ya. Dean disuruh lah ke warung sendirian kan, tapi jalannya memang harus muter lewat belakang rumah. Jadi memang nggak dibolehin lewat jalan besar karena masih kecil. Jalan yang lewat belakang rumah neneknya ini Wak adalah kayak jalan setapak gitu Wak, yang memang masih banyak kali pohon-pohon, kayak bisa dibilang hutan lah. Akhirnya pergilah si Dean ini kan lewat jalan setapak itu. Nah, pas Dean udah masuk ke jalan setapak itu Wak, di tengah-tengah hutan tuh Wak, tiba-tiba dia ketemu sama mbah-mbah perempuan yang bentuknya betul-betul kayak nggak kerawat gitu loh Wak. Rambutnya lusuh, pakai kaos oblong aja dan pakai jarik berkemben. Karena Dean pikir mbah itu adalah penduduk di situ, dan bilang lah, "Punten mbah," katanya, sambil nunduk gitu kan ngelewatin si mbah itu. Tapi anehnya Wak, mbah itu malah langsung lari dan berdiri tepat di depannya Dean tuh kayak nutupin jalan. "Punten mbah," tuh gak ada. Betul-betul di depannya Dean, natap tajam mata Dean pula. Terus tersenyum dan ngomong, "Ngiping." Waktu itu Dean belum paham nih apa arti kata ngibing ini Wak. Jadi diam aja lah si Dean ini kan. Nah, setelah mbah itu ngomong ngibing, tiba-tiba aja mbah itu mulai kayak nari tradisional Banyumasan gitu loh Wak di depan si Dean. Tarian itu luas sekali, indah dan betul-betul menghipnotis si Dean. Dan di sepanjang tariannya ini mata mbah itu tuh terus berusaha buat natap Dean Wak. Dan gak sekalipun pernah berpaling. Tetap aja si Dean. Mbah itu terus-menerus menari selama sekitar 15 menit. Lama loh itu. Dan akhirnya setelah itu dia menutup tariannya dengan membungkuk sambil mengatup kedua tangannya di depan Dean. Terus nyeringai lagi. Sambil menatap matanya Dean, dia ngomong, "Ngiping, ngiping." Tertawa terus lari dia Wak. Lari aja gitu menghilang di tengah-tengah pepohonan tuh. Seram kali gak sih momen kayak gitu? Gak usah lah kita pikir dia hantu apa gimana, orang aja kayak gitu apa gak seram? Tiba-tiba "Mbak punten," lari dia, menari dia 15 menit, habis itu senyum ngibing lari. Masuk lagi dalam hutan. Dan waktu itu kan masih kecil kan, dia cuma kebingungan aja dan sama sekali gak berpikir aneh-aneh. Dan pun tetap lanjut lagi lah ini pergi ke warung, orang mau jajan kok dia. Dan setelah jajan pun dia langsung balik ke rumah nih, dan dia tidak cerita sama siapapun tentang mbah yang dia temuin di hutan tadi itu loh. Nah, tapi anehnya Wak ya, semenjak hari itu si Dean ini mulai ngerasa ada yang aneh sama diri dia. Dean jadi suka main boneka, main masak-masakan, dan suka main sama perempuan. Dan dari waktu itu juga Dean jadi pintar menari, terutama tari tradisional yang untuk wanita gitu loh. Nggak tahu kenapa menari itu jadi mudah kali dipelajari sama si Dean tuh, dan bisa Dean praktekkan dengan luwes sekali. Orang tua dan keluarga Dean ini juga sempat heran kenapa Dean punya bakat menari, padahal dalam keluarga Dean ini nggak ada sama sekali yang bisa menari. Tapi waktu itu mereka nggak naruh curiga apapun nih, dan menganggap ya bakat Dean ini memang karunia Tuhan gitu kan. Nah terus Wak, beranjak remaja nih, Dean memang mulai bersikap agak feminim gitu dibanding remaja laki-laki lainnya. Dan dia juga mulai lupa dengan pertemuannya dengan si mbah di hutan itu. Tapi entah kenapa dia tumbuh menjadi laki-laki yang sedikit feminim gitu. Sampai akhirnya Wak, pada suatu hari ingatan tentang si mbah itu muncul kembali lagi. Kenapa? Karena Dean bertemu lagi sama si mbah itu setelah belasan tahun lamanya. Ceritanya ketika beranjak remaja, Dean ini masuk sekolah di salah satu SMA di tengah kota Purwokerto. Nah, sebagai siswa baru ada banyak acara perkemahan dan pelantikan yang harus Dean ikutin Wak. Dan juga memaksa Dean ini untuk menginap di sekolah berkali-kali. Salah satu acaranya adalah perkemahan untuk pelantikan penegak baru yang memang diadakan sama kakak-kakak pramuka. Nah, di acara ini ada tradisi uniknya Wak. Tradisi uniknya ini adalah jadi nanti pas tengah malam mereka ini akan berkumpul di tengah bangsal yang ada di tengah lapangan Wak, yang terletak tepat di tengah sekolah. Uniknya tuh nanti yang laki-laki mereka harus pakai baju pramuka lengkap tapi dengan bawahan sarung, sedangkan yang perempuan harus pakai baju pramuka lengkap dengan bawahan jarik yang dikemben gitu. Selain itu juga saat nanti memasuki kawasan bangsal, mereka tuh diminta untuk selalu jalan jongkok ya.
Dan sebelum masuk ke bangsalnya, mereka diminta untuk mencuci muka dengan air mawar yang memang sudah disediakan di baskom samping pintu masuk tuh. Selain itu ada juga lantunan gamelan di dalam bangsal, Wak. Dan gamelan ini terus diputar sebelum dan juga sepanjang acara. Udah tuh ya, kayak gitulah rulesnya pokoknya. Akhirnya semua peserta pun mulailah bersama-sama melakukan tradisi unik ini. Malam itu awalnya nggak terjadi hal-hal yang aneh, Wak, awalnya. Tapi di saat diminta untuk jalan jongkok dan mengantri masuk bangsal, kan harus jongkok tuh. Diannya udah mulai ngerasain hawa-hawa dingin dan suasana itu udah agak mencekam lah gitu. Dian waktu itu berusaha untuk pikir positif kan. Dia mikir, mungkin ini kerasa mencekam karena lampu sekolah tuh betul-betul dimatikan semuanya. Cuma ada lilin aja sepanjang jalan tuh. Dian waktu itu diabaikannya aja perasaannya kan, dia cuma pejamin mata aja sambil berdoa dan berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, singkat cerita, Wak, akhirnya tibalah giliran si Dean ini untuk membasuh muka di air masuk depan pintu air mawar di depan pintu masuk. Kan dia selesai jalan jongkok harus masuk bangsal tuh, cuci muka aku pakai air mawar dulu. Dean tutuplah matanya kan waktu dibasuh muka itu. Tuh, basuh. Tapi, Wak, selesai membasuh, saat Dean buka matanya dan dia menghadap ke langit-langit bangsal, di situ Dean langsung merinding, Wak. Karena apa? Karena Dean melihat ada banyak sekali makhluk yang bertengger di langit-langit bangsal tuh. Banyak jenisnya kata si Dean, Wak. Ada yang rambut panjang, Wak. Ada yang berkepala hewan, ada yang hitam legam, lengkap pokoknya. Nah, karena Dean ini takut, dia kembalilah menghadap baskom itu lagi dan mengambil beberapa helai mawar lalu dimasukkannya ke saku bajunya. Entah apa maksudnya aku pun nggak tahu. Setelah itu Dean pun mulai lagi jalan jongkok nih masuk ke bangsal dengan pandangan yang terus diarahkannya ke lantai. Takutlah dia nengok atas lagi. Nah, waktu si Dean udah nyampe di lokasi, dia diharuskan untuk duduk, Wak. Dan langsunglah duduk, bersila dan terus memejamkan mata. Memang itu juga aturannya, pejamkan aja mata kau gitu. Dan singkat cerita lagi, setelah semua siswa udah masuk ke dalam bangsal, Wak, acara pun dimulai. Waktu itu gamelan masih ngalun terus, Wak, ya. Nah, di tengah-tengah suara gamelan ini tiba-tiba Dean mendengar ada suara bisik-bisik nih yang datang dari sebelah telinganya persis. Dan suara itu suara perempuan. Suaranya nggak jelas, memang kayak berbisik dengan bahasa yang Dean pun nggak paham gitu. Ini Dean masih tutup matanya, Wak, ya, karena dia takut tadi kan. Tambah lagi ada suara bisik-bisik itu, Dean bingung lah, heran. Karena nggak mungkin itu suara perempuan beneran. Karena apa? Karena tempat duduk laki-laki sama perempuan tuh dipisah, Wak. Laki-laki di kanan, perempuan di kiri. Dan Dean cuma bisa terus pejamin matanya aja sambil berdoa sampai terdengarlah suara kencang nih, seperti teriak dari langit-langit bangsal. Yang berkata apa? Buka! Buka! Dian waktu itu kaget lah dan Sota langsung membuka mata ya kan. Dian langsung nengok ke atas nih, mencari sumber suara itu. Dan bisa kalian tebak apa yang Dian lihat? Betul. Dian lihat sosok si Mbah yang pernah menari di depannya waktu dia kecil itu. Mbah itu waktu itu menggunakan kostum tradisional penari Banyumasan, lengkap dengan konde dan selendangnya. Tapi dia begantung terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Apa nggak merinding si Dian itu? Apa nggak ketakutan dia? Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh, Wak. Mbah itu masih tersenyum melebar menatap mata Dian dan kembali berbisik. Ngibing. Aduh, pedih. Dan waktu itu Dian udah paham nih apa arti ngibing, apa artinya menarilah. Dan setelah Mbah itu ngomong ngibing itu, Wak, suara gamelan masih terdengar jelas di telinga si Dean kan. Dan di saat itulah Dean melihat si Mbah itu mulai menari dengan posisi masih tergantung terbalik tuh di langit-langit. Dia sambil bernyanyi mengikuti nada gamelan. Ngibing. Gak sampai di situ aja, Wak. Kalian tahu si Mbah udah menari, dia ngomong-ngomong ngibing, dia mulai berlari, memutari langit-langit tuh masih terbalik juga sambil berteriak tapi ngibing 20 kali dia ngibing. Apa nggak terkejut kali si Dean tuh? Dada Dean pun langsung sesak, Wak. Seakan-akan dadanya ini dijerat pakai kemben. Dean berusaha buat berontak kan, tapi jeritannya makin kencang. Ngibing gitu. Rambut Dean ini pun kayak serasa dijambak kencang gitu loh, dan matanya nggak bisa nutup sama sekali. Dean juga nggak bisa nunduk, dia nggak bisa berhenti ngelihat tarian si Mbah itu sampai berlari-lari itu juga. Dan di saat si Dean ini ngerasa sesek ini, kalian tahu apa yang terjadi lagi? Si Mbah yang lagi lari berputar-putar di langit-langit itu tiba-tiba berhenti tepat menggantung di atasnya si Dean dan berteriak, Ronggeng putuku. Ronggeng cucuku, itu artinya.
Dan waktu itu entah kenapa jari jemari di tangan kanannya si Dean mulai menari tanpa Dean sadari, Wak. Jadi badannya si Dean ini seakan dikontrol oleh mbah itu. Dean pun mulai berontak keras kan dan berusaha bergerak dan teriak Allah nih di dalam hatinya. Dean pun berusaha sebisa mungkin untuk menahan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Dean tetap langsung membaca doa, terus membaca doa meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus berdoa, Wak, Dean paksakan di tangan kanannya untuk ambil mawar yang ada di saku bajunya. Ambil mawar. Itulah mungkin kenapa dia ambil mawar itu ya. Udah dapat nih helaian mawar itu. Dan langsung remas sekuat-kuat tenaganya, Wak, bunga mawar tuh. Dan gak lama setelah itu Dan pun serasa kayak dilempar ke belakang gitu loh, Wak. Dan barulah si mbah itu hilang. Rasa jeratan di dadanya, jambakan di rambutnya pun alhamdulillah udah hilang juga. Dicek lagi sama si Dan kan, Dan pun alhamdulillah udah gak ngeliat lagi si mbah itu bergelantungan di langit-langit. Toto hilang depan dia rupanya masih ada bergantung di langit kan, dia cek lagi udah nggak ada untungnya. Dan juga dia nggak ngelihat makhluk-makhluk yang lain tadi tuh loh yang pertama kali dia lihat. Nah setelah tersadar ini, setelah dia menyadari bahwa itu semua udah hilang, dia waktu itu langsung lah lihat ke sekelilingnya nih. Dan dia lihat semua teman-temannya sedang memejamkan mata dan menundukkan kepalanya karena memang lagi sesi doa, Wak. Dia bingung kan waktu itu, apa nggak ada yang sadar dengan apa yang barusan terjadi nih? Kok pada diam semua ya? Tuh dari tadi aku sampai tegak tengah kayak gitu tuh. Orang ini nggak tahu. Dan pada saat itu Dian pun memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang baru saja dialami ini ke teman-temannya, Wak. Epic ya. Nah setelah kejadian itu Dian pun mulailah tanya-tanya sama tantenya, Wak. Apa tantenya ini tahu tentang perempuan yang suka menari-nari di daerah mereka itu di tempat rumah nenek dulu. Dan ternyata tantenya tahu. Ya, jadi ceritanya nih, Wak. Dulu waktu tantenya masih muda ada tuh perempuan yang memang terkenal sebagai seorang ronggeng. Nah perempuan itu diangkat jadi ronggeng di usia yang masih sangat muda, belasan tahun bahkan. Walaupun masih muda, Wak, tarian itu betul-betul luas sekali tanpa cacat. Dulu seringkali dia ini tampil di tengah-tengah masyarakat dan banyak juga pria-pria yang ingin tidur dengan dia. Tapi semakin dia tumbuh dewasa, dia ini pun mulai punya keinginan untuk berhenti meronggeng memang. Berhenti menghibur pria-pria di kampungnya lah gitu, Wak. Dan perempuan itu pun ingin membangun keluarga dan memiliki keturunan. Tapi entah kenapa setiap kali dia ini sudah jatuh cinta ke seorang laki-laki, laki-laki itu selalu menolak untuk menikah dengan dia. Sampai akhirnya adalah ini laki-laki terakhir yang berjanji akan menikahi dia. Nah, perempuan ini pun senang kali lah kan, akhirnya ada yang mau menikah dengan aku. Dia mulailah belajar ke teman-teman yang memang udah jadi ibu, Wak, tentang bagaimana menjadi ibu dan istri. Dia belajar masak, dia belajar bersih-bersih, semuanya dia pelajari. Dia betul-betul kayak udah mabok dengan mimpinya untuk bisa membangun sebuah keluarga lah gitu, Wak. Tapi naasnya pria yang berjanji ini pun akhirnya membatalkan rencananya untuk menikahi si perempuan itu. Perempuan itu pun menjadi putus asa, depresi, dan merasa tidak berharga lagi karena tidak ada kan pria yang mau menikah dengannya. Dari situlah si perempuan ini menjadi tidak waras dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan setelah dikeluarkan dari rumah sakit jiwa, dia berkelana lah tanpa arah dan dia menari-nari seakan mengenang masa lalunya sebagai ronggeng. Tapi tariannya sudah tidak secantik dulu, tidak seanggun dulu karena indang ronggengnya memang sudah keluar dari tubuhnya. Nah, indang ronggeng ini apa, Wak? Jadi, menurut Dean di daerah mereka ini percaya bahwa tidak sembarang orang itu bisa menjadi ronggeng. Yang bisa menjadi ronggeng adalah mereka yang dipilih oleh indang ronggeng ini atau sejenis roh yang memasuki para ronggeng. Nah, indang ronggeng inilah yang membuat tarian para ronggeng itu bisa jadi anggun, kalau jadi luas, menawan gitu. Nah, kemungkinan besar sosok perempuan tua yang dia temui di hutan belakang rumahnya dan di bangsal sekolahnya itu adalah yaitu indang ronggeng perempuan yang sudah tidak waras itu tadi, Wak. Di mana indang ronggeng itu lagi mencari tubuh ronggeng baru karena tubuh sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Begitu ya, ini cerita si Dean memang. Terus gimana akhirnya si Dean, masih diikutin gak sama indang ronggeng itu? Gak tahu aku. Oke, jadi kisah kedua yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang bernama Mei. Halo Mei. Nah, kejadian yang dialamin Mei ini, Wak, terjadi di waktu Mei dan dua orang temannya yang bernama Amoy dan Acici lagi libur panjang akhir tahun ke salah satu tempat wisata dan nginap di salah satu hotel di sana. Nggak disebutin lah pasti nama hotelnya. Nah, waktu mereka sampai di penginapan mereka bertiga ini pun langsung lah berenang dulu gitu, Wak. Kayak pokok seru-seruan lah. Nah, setelah lumayan lama main di kolam renang, Mei ini balik duluan nih ke kamar, dia mau mandi. Sementara Amoy sama Cici masih pengen main gitu di kolam renang kan. Singkat cerita, setelah Mei ini selesai mandi, ada yang ngetok pintu kamarnya, tok 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 tok.
Pas Mei buka ternyata Cici. Waktu itu Mei nanya ke Cici, kok nggak sama Amoy, Ci? Amoy masih mau di kolam katanya. Dia langsung lah masuk ke kamar mandi si Cici nih. Nah karena waktu itu hari udah lumayan sore, waktu sekitar jam 6-an lah, Mei ini turun lah ke bawah memanggil si Amoy. Kan nggak baik bagi masih di luar berenang pula kau. Pas si Mei ini nyampe di kolam renang, dia tengok Amoy ini lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa laki-laki dekat kolam renang itu, Wak. Mai, ayo naik, udah sore ini. Oke Mei, naik aku ya, katanya. Dah, naiklah nih. Mereka berdua pun jalanlah ke kamar. Pas udah nyampe di kamar mereka lagi, Mei ngelihat pintu kamar mandi itu udah dibuka. Oh, udah selesai si Cici nih. Tapi pas dicek sama Mei, ternyata Cici nggak ada di dalam kamar mandi. Mei pikir waktu itu, mungkin si Cici ini keluar kali ya cari makan. Amoy pun langsung lah masuk kamar mandi buat bilasan, buat mandi. Dan setelah Amoy ini selesai mandi, Amoy nanya sama si Mei, Cici belum balik ya? Anak tuh gara-gara keasikan ngobrol sama abang-abang jaga kafe tuh. Jadi lupa balik dia kan udah sore kayak ini ya. Nah mendengar perkataannya si Amoy, si Mei rada kaget. Hah? Loh tadi dia udah naik duluan kok dia mandi. Mungkin sekarang dia malah cari makan. Nah baru aja si Mei ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia ngetok pintu kamar mereka. Tok 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 tok. Pas mereka buka ternyata si Cici. Dan waktu itu Cici pulangnya bajunya masih dalam keadaan basah kuyup, buat berbalut anduk. Rambut dia pun masih basah. Mei nengok itu ya kaget lah dia. Karena dia yakin kali tadi si Cici udah balik duluan nih sebelum Amoy balik. Ci, tadi bukannya kau udah mandi? Berenang lagi kau? Muka Cici pun agak bingung waktu dengar pertanyaan kawannya. Mabok kau ya Mei? Aku dari tadi masih ngobrol-ngobrol sama abang-abang di bawah itu kok. Suara Cici waktu itu memang agak lantang dari biasanya, Wak. Mei bingung dengar jawaban si Cici kan, tapi akhirnya ya udahlah, nggak terlalu dipikirkan kali itu sama dia. Yang penting si Cici udah balik aja gitu-gitulah inti ya. Nah sampai di malam harinya, Wak, setelah selesai bebersih, makan gitu kan, mereka pun tidur lah kalau udah kecapean kali tadi main kolam. Terus sekitar jam 2-an malam, Amoy ini ngebangunin si Mei. Dia minta, Moy temenin ke kamar mandi gitu. Padahal jarak kamar mandi dekat kali, memang si Amoynya penakut aja gitu kata siapa, Mei. Dah ditemenin lah sama si Mei. Mei ini pun berdiri dekat pintu kamar mandi kan, dalam keadaan setengah mengantuk. Jam 2 pagi terbangun. Udah masuk lagu. Nah gitu. Nah nggak lama setelah itu Amoy pun datang, ditepuk muka Mei. Udah selesai kau gitu ya, takut. Kata Mei, udah apa nih Mei? Aku baru kebangun kok, terus aku lihat kau lagi tegak di sini. Ngapa ngigau kau? Kata siapa Amoy? Nah mendengar perkataannya si Amoy, matanya si ini pun langsung terbuka lebar. Hah? Masa iya? Tadi kan kau yang minta aku ngawanin kau ke kamar mandi. Mana ada orang, aku baru terbangun kok. Nah si Amoy yang ngeliat gelagat si Mei ini udah agak aneh, Wak. Tiba-tiba langsung aja cerita gitu sama si nama Mei. Wak, tar dulu. Aku mau cerita sesuatu, duduk kok dulu. Ngapa weh? Kata siapa kan duduk ngapa? Jadi kan Wak, ini ceritanya siapa ya, cerita si Amoy. Jadi Wak, tadi waktu aku berenang, pas kau udah naik duluan tadi tuh kan aku sama Cici masih di kolam renang itu kan. Gak lama setelah itu Cici ini ngobrol sama abang-abang yang jaga kafe itu. Jadi aku sendirian aja di kolam renang. Pas aku lagi berenang kan Wak, aku sekilas yang ngelihat ada cewek gitu duduk di ujung kolam. Tapi memang gak kelihatan jelas mukanya. Dan waktu itu aku juga gak peduli-peduli kali. Aku lanjut berenang aja gitu. Tapi Wak, pas aku lagi berenang itu tiba-tiba punggung aku berat kali kayak ada yang duduin. Sempat tenggelam aku, Wak, biar kau tahu, sempat tenggelam sampai dasar kolam. Saking beratnya kali itu, bisa kau bayangkan kan. Aku berusaha terus untuk naik ke permukaan air kan Wak. Jadi tanganku tuh kayak keluar-keluar gitu loh. Apa sini lah Wak, ada beberapa cowok yang nolongin aku. Nah cowok-cowok yang Mei lihat lagi ngobrol sama Amoy pas Mei turun memanggil Amoy itu lah Wak, cowok-cowoknya. Dan memang pas disamperin sama si Mei itu Amoy nggak mau cerita karena Amoy pikir itu gara-gara dia lagi kecapean aja, udah kelamaan di dalam air. Makanya dia sampai hampir tenggelam gitu kan. Amoy ini pun nggak mau bikin kawan-kawannya panik gitulah. Gitu tadi Wak. Ada yang nggak beres sama hotel ini dak. Nah, pas dengar cerita ya si Amoy, Mei pun jadi takut juga nih. Apalagi si Amoy. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk lanjut tidur lagi. Udahlah Wak, tidur lagi kita yuk. Dan entah kenapa waktu mencoba tidur balik, mereka nggak bisa balik tidur. Masih agak kepikiran lah memang pastinya. Dan gak lama setelah itu, di saat mereka lagi berusaha tidur nih ya, tiba-tiba pintu kamar mandi ketutup sendiri, jebret. Mei langsung malingin badannya ke arah si Amoy, Amoy pun malingin badannya ke arah si Mei. Tapi mereka ini nggak heboh nih, masih kayak ya udah sama-sama tahu aja, balik badan masih dalam keadaan tutup mata sama-sama. Dan nggak lama setelah itu mereka ngerasa kok tiba-tiba si Cici ini bangun dan duduk diam gitu aja di kasur Wak. Mei sama Amoy sama-sama nih ngebuka mata kan buat nengok si Cici. Pas mereka lihat Wak, betulan memang si Cici. Tapi Cici masih tutup mata, posisinya duduk. Dipanggil sama mereka, Ci, apa kau? Gak ada respon dari Cici sama sekali Wak. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba Cici ini nangis kejer. Kayak nangis orang udah sedih kali. Wah,
gitu. Air mata pun betul-betulan keluar, Wak. Mei sama Amoy terkejut lah nengok kayak gitu kan. Mereka coba bangunin Cici, Cici, bangun Ci, sadar. Dan gak lama setelah itu Cici pun berhenti menangis, Wak. Tapi tiba-tiba Cici bukan dia terbangun, malah nyinden dia. Paseh kali Wak nyinden ya, kata mereka. Mei langsung tahu kerasukan kawan aku nih. Mei langsung bilang sama Amoy, kau baca doa, aku keluar panggil security, aku minta bantuan. Gak mau aku ikut, kau pikir berani pula aku di sini sendiri. Ayo udah cepat, kunci aja pintu, semoga gak kenapa-napa. Akhirnya mereka berdua langsunglah keluar kamar, Wak, dan langsung meminta tolong sama staf hotel yang memang mereka temuin. Dan alhamdulillahnya ada tuh salah satu staf hotel yang ngerti sama hal-hal mistis kan. Mereka bertiga pun langsunglah menuju ke kamar mereka balik. Nah pas pintu kamar kebuka, Cici udah nggak ada lagi di kasur tadi, Wak. Cici pindah ke kamar mandi. Ya, tapi bagian sini nih yang seram ya. Kenapa? Karena di kamar mandi mereka lihat Cici posisinya lagi kayang, Wak, di bathtub. Kayang di bathtub sambil nyinden pula. Staf hotel yang datang sama mereka pun langsung baca-baca doa kan. Mei sama Amoy pun juga bantu baca doa. Tengok kau adek kau kayak gitu gimana. Dan yang nyebelinnya lagi nih, Wak, ya, pas lagi baca-baca doa ini, jin yang ada dalam tubuhnya Cici ini malah bilang, aku yang nemenin kamu berenang lah. Sambil yang ngeliat ke si Amoy. Terus dia ngomong lagi, aku juga tadi yang minta temenin kamu ke kamar mandi sambil nengok ke Mei. Hah? Nah mendengar perkataan itu jelas si Mei sama si Amoy makin ketakutan lagi. Tapi untungnya si staf hotel ini langsung menyuruh mereka buat tetap, Mbak lanjut doa aja, nggak usah didengerin, lanjut doa. Jangan sampai kepengaruh apalagi takut, Mbak. Lanjut doa aja. Dan gak lama setelah itu Cici pun mulai berdiri lagi nih dari kayangnya kan. Dan keluar kamar mandi, Wak. Dan kalian mau tahu gimana gerakan dia waktu jalan keluar? Aduh aku malas sekali meraktekin ini. Cici kan jalan. Jalan. Kepalanya sambil miring kanan miring kiri, Wak. Tapi tangannya juga ikut mengayun ke samping. Ngikut arah kepala. Jadi dengan posisi kayak gitu terus jalanlah ke arah kursi pula kasur. Sudah lompat-lompat di atas kasur. Kepala sama tangannya masih kayak tadi, Wak, ya. Gitu. Staf hotel itu masih ngelanjutin baca-baca doa, Wak, sambil mengangkat satu tangannya menghadap ke Cici. Dan waktu lagi baca ayat kursi, Wak, suara staf ini memang agak besar. Dan si jin yang ada di dalam tubuhnya Cici ini malah nyeletuk ikutan baca ayat kursi juga. Suaranya malah lebih besar lagi dari yang berdoa tadi tuh, dari si staf tadi. Jadi macam kayak gak mempan gitu loh, Wak, malah jadiin bahan ejaan sama si jin ini pun. Dan gak lama setelah itu akhirnya datanglah satu ustadz yang memang udah dipanggil sama staf lain kan. Dan di situ semuanya berdoa sampailah tiba-tiba si Cici ini jatuh nih ke kasur pingsan. Dan gak lama kemudian ustadz yang tadi pun bilang Cici harus dibawa ke rumah sakit. Mei, Amoy, Pak Ustadz pun langsunglah bergegas nih bawa Cici ke rumah sakit terdekat kan. Dan pas di rumah sakit Cici diperiksa dan hasilnya ternyata di bagian kakinya si Cici itu ada memar, Wak. Dan kata dokternya di bagian kepala Cici ini ada bekas kayak abis terbentur gitu loh. Mungkin karena jatuh terpleset lah gitu maksudnya. Nah pas dengar penjelasannya si dokter, Mei sama Amoy kaget karena sepenglihatan mereka si Cici ini dari tadi baik-baik aja kok. Dia pun gak ada ngeluh sama sekali gitu, ha. Ustadz yang tadi pun bilang ke mereka, Cici tadi udah dirasukin dari sebelum dia tidur. Kayaknya dari pas masih ada di area kolam renang tuh. Dan kemungkinan dia ini lagi ngelamun, makanya segampang kali dikerjain, kata Ustadz itu. Makanya kalau kemana-mana jangan lupa berdoa ya, jangan lupa ngelamun, apalagi berkeliaran waktu maghrib. Itulah pesan si Ustadz itu kan di rumah sakit tuh. Setelah diobat secara medis dan juga non medis, Wak, Cici ini pun sekarang udah baik-baik aja. Nah dari tadi kan kalian cuma dengar dari sudut pandang Amoy sama Mei aja kan. Nah sekarang kita dengar sama-sama cerita yang dialamin sama Cici setelah Cici ini mau mulai bercerita tentang apa yang dia alamin, Wak, ya. Jadi ceritanya kata si Cici di hari itu menjelang maghrib, setelah dia selesai ngobrol sama abang yang jaga kafe itu, Cici ini memang mau balik kamar lagi. Nah waktu itu dia memang ingat pikirannya lagi kosong kali, Wak, aku waktu itu pas jalan menuju kamar tuh. Dan waktu itu pas aku lagi jalan itu tiba-tiba kayak ada nyeleding kaki aku. Terpleset aku jatuh, kepala aku kebentur lantai. Jadi posisinya langsung ngadep ke langit gitu, Wak, telentang. Pas aku sadar-sadarnya memang ada, Wak, beberapa orang yang nolongin aku. Termasuk abang yang jaga kafe tadi. Nah, habis itu aku udah gak tahu lagi apa yang terjadi, Wak. Karena katanya pandangan si Cici ini jadi gelap gitu. Tapi yang anehnya pas Asime ini konfirmasi ke abang yang jaga kafe itu, abang itu bilang, hah? Oh itu yang dialamin Cici. Yang saya tahu dan teman-teman lainnya tahu waktu Cici jatuh, Mbak. Cici malah bilang gak apa-apa. Bahkan dia langsung berdiri, langsung lanjut jalan lagi balik ke kamar. Nah dari sini Wak Mei ini percaya pas Cici itu jatuh, disitulah mungkin si Cici itu udah dirasukin. Jadi pas di sliding gitu kakinya sama siapa si setan itu, setannya langsung masuk ke tubuh Cici gitu, Wak. Dan bagian terseram dari cerita ini memang pas mereka nemuin Cici lagi di dalam kamar mandi pakai posisi kayang sambil nyinden itu, Wak, ya. Sama yang bagian gini. Gak terbayang betul aku kalau jadi kawan ini si Amoy yang masih Mei, nengok kawanku kayang di bathtub nyinden pula dia.
Sehat-sehat kalian bertiga ya, semoga tetap menjadi bestie.